Bab 18. Jamur bambu. Chen Fan mengambil kedua tikus bambu dari panggangan, melemparkan satu ke Big White, dan mengambil sendiri yang satunya untuk duduk di samping panci besi. Dia mengambil tikus bambu panggang, menciumnya, dan berseru. Ah, harum sekali! Selanjutnya, ia merobek kaki dan menggigitnya. Terdengar suara krak renyah, diikuti oleh suara krak, krak dari mulutnya. Bagian luarnya renyah dan bagian dalamnya empuk. Kulitnya yang renyah dipadukan dengan daging yang berair di dalamnya, bersama dengan aroma jinten dan sedikit rasa pedas dari bubuk cabai, sungguh fantastis. Chen Fan kemudian mengambil daging tikus bambu yang masih mengepul dari panci besi dengan sumpit bambu buatannya sendiri. Daging tikus bambu yang direbus dalam panci besi terasa berbeda dari yang dipanggang. Begitu daging masuk ke mulutnya, dia bisa merasakan aroma pedas dan segar. Dagingnya dilapisi saus, dan dagingnya direbus dengan tepat, tidak terlalu lunak atau terlalu keras untuk dikunyah. Kemudian dia mengambil sepotong rebung. Rebung ini bahkan lebih menakjubkan. Rebung ini telah menyerap sari daging tikus bambu dan kuah kaldu hotpot, membuatnya lezat dan menyegarkan. Big White dengan cepat menghabiskan satu ekor tikus bambu panggang dan sekarang menatap penuh harap pada potongan besar tikus bambu panggang yang masih ada di tangan Chen Fan. Melihat ini, Chen Fan tertawa dan dengan santai melemparkan tikus bambu panggang di tangannya ke Big White. Big White tidak berdiri dalam upacara, melompat, menggigit daging tikus bambu di udara, dan menghabiskannya dalam beberapa gigitan. Chen Fan menyaksikan si putih besar makan seperti Zhu Beiji memakan buah ginseng dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Dengan si putih besar seperti ini, jika dia tidak memiliki sistem amplifikasi, dia mungkin tidak mampu memberinya makan. Setelah memakan tikus bambu panggang, si tikus putih besar melihat ke arah panci besi di sebelah Chen Fan, sambil memberi isyarat bahwa ia juga menginginkan sebagian dari itu. Chen Fan tanpa berkata apa-apa menuangkan lebih dari setengah panci tikus bambu rebus dan rebung dari panci besi ke putih besar lagi. Tak lama kemudian, satu orang dan satu harimau menghabiskan tikus bambu rebus dan rebung. Setelah makan, putih besar berlari ke sungai untuk minum air. Putih besar merasa bahwa daging panggang itu lezat, tetapi itu membuatnya sedikit haus. Setelah makan, Chen Fan membangun rumah kayu kecil dan meletakkannya tepat di antara dua pohon besar. Ruang terbuka di sini juga cukup luas. Chen Fan memutuskan untuk menetap di sini untuk saat ini. Di masa mendatang, ia akan pergi mencari sumber daya di siang hari dan kembali ke sini untuk beristirahat di malam hari. Alasan utamanya adalah karena lingkungan di sini terlalu bagus, dan sumber daya makanan tidak kurang sama sekali. Setelah membangun rumah kayu, Chen Fan dan Big White masuk ke dalam rumah kayu dan beristirahat. Mereka tidur sampai fajar, dan tidak terjadi apa-apa sepanjang malam. Bangun pagi, Chen Fan dan Big White memanggang dua ekor tikus bambu, memakannya dengan cepat, dan berangkat untuk menangkap tikus bambu. Sepanjang pagi, Chen Fan dan Big White terus menangkap tikus bambu besar, yang umumnya beratnya lebih dari 5 kati. Sedangkan untuk yang beratnya di bawah 5 kati, Chen Fan melepaskan semuanya. Karena mereka perlu dipelihara untuk terus berkembang biak bagi generasi berikutnya, sehingga pasokan makanan dapat terus terjaga. Chen Fan dan Big White menangkap tikus bambu di sepanjang jalan. Termasuk yang ditangkap kemarin, dengan bantuan sistem amplifikasi, mereka sudah menangkap lebih dari ke-6.800. Semuanya disimpan dalam satu cincin. Chen Fan dan Big White tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya dan terus berjalan maju. Dari jauh, Chen Fan melihat bahwa tanah di bawah sepetak hutan bambu tampak tertutup sesuatu seputih salju. Chen Fan segera menyuruh Big White pergi. Setelah Big White membawa Chen Fan ke hutan bambu ini, Chen Fan akhirnya melihat dengan jelas bahwa area luas yang tertutup di tanah itu sebenarnya adalah sejenis jamur. Jamur itu memiliki kepala berwarna abu-abu kehitaman dan bagian bawahnya tampak seperti rok panjang berwarna putih, seperti seorang gadis yang mengenakan gaun putih. Jamur itu sangat indah, dan dia tidak tahu apakah jamur itu bisa dimakan. Chen Fan turun dari Big White, berjalan maju, dan dengan santai memetik satu jamur. Diperoleh satu jamur bambu, kuantitas digandakan 30 kali, diperoleh 30 jamur bambu. Mata Chen Fan langsung berbinar. Ini adalah jamur bambu. Jamur bambu juga dikenal sebagai jusheng, jamur bambu, ginseng bambu, jamur jala, dan bahkan memiliki nama yang lebih menyenangkan seperti bunga jamur, ayam tanaman, dan lain-lain. Nilai gizinya sangat tinggi, dan tercantum bersama jamur surai singa, jamur shiteik, dan jamur salju sebagai 4 harta karun tumbuhan. Chen Fan tahu bahwa harga jamur bambu ini tidak murah di luar sana. Suatu ketika, di sebuah pesta pernikahan seorang kerabat, ada sup yang terbuat dari jamur bambu. Rasa lezat itu masih membuat Chen Fan ingin terus memakannya. Dan tanah yang ditutupi jamur bambu tepat di depannya membuat Chen Fan sulit untuk tidak bersemangat. Chen Fan mengeluarkan kapaknya, memotong bambu, memotongnya menjadi potongan-potongan sepanjang setengah meter, membelahnya menjadi 2, dan menajamkan salah satu ujungnya. Ini untuk persiapan menggali jamur bambu. Chen Fan melihat hamparan jamur bambu yang luas di depannya dan merasa sedikit pusing. Menggali sendiri,
Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia tidak mungkin membiarkan si putih besar menggali bersamanya. Dan si putih besar tidak akan tahu cara menggali. Chen Fan hanya bisa membiarkan si putih besar bermain, sementara dia bekerja keras sendiri. Chen Fan dengan paksa memasukkan potongan bambu di tangannya ke dalam tanah, lalu perlahan-lahan mencungkilnya ke atas, dan beberapa jamur bambu pun tergali keluar. Diperoleh 5 jamur bambu, kuantitas digandakan 100 kali, diperoleh 500 jamur bambu. Baiklah, itu 500 sekaligus. Dengan sistem amplifikasi ini, jika dia selesai menggali sepetak jamur bambu ini, dia memperkirakan dia bisa mendapatkan ratusan ribu jamur bambu. Memikirkannya saja sudah menggembirakan. Di masa depan, dia akan memakan jamur bambu dan membuang satu demi satu tanpa ragu-ragu. Berpikir demikian, Chen Fan dengan paksa menusukkan kembali potongan bambu itu ke dalam tanah dan mencungkil beberapa jamur bambu lagi. Diperoleh 4 jamur bambu, kuantitas digandakan 30 kali, diperoleh 120 jamur bambu. Diperoleh 7 jamur bambu, kuantitas digandakan 20 kali, diperoleh 140 jamur bambu. Diperoleh 3 jamur bambu, kuantitas digandakan 50 kali, diperoleh 150 jamur bambu. Setelah menggali beberapa kali, Chen Fan merasa bahwa menggali dengan potongan bambu di tangannya agak melelahkan dan tidak efisien. Akan lebih bagus jika dia memiliki sekop. Memikirkan hal ini, Chen Fan membuka aula perdagangan dan menemukan cetak biru untuk sekop besi di area cetak biru. Dia segera mempelajarinya, dan ikon kerajinan untuk sekop besi muncul di meja kerja. Sekop besi membutuhkan 3 blok besi, 1 kayu. Chen Fan juga memiliki sumber daya ini, jadi dia langsung membuatnya. Sambil memegang sekop besi di tangannya, dia merasa jauh lebih nyaman. Chen Fan menggali dengan sekop besi, dan sepetak besar jamur bambu pun langsung tergali. Diperoleh 15 jamur bambu, kuantitas digandakan 60 kali, diperoleh 900 jamur bambu. Luar biasa. Chen Fan sangat gembira di dalam hatinya dan menggali dengan sekop lagi. Diperoleh 12 jamur bambu, kuantitas meningkat 10 kali lipat, kualitas meningkat 100 kali lipat, diperoleh 120 jamur bambu berlian kelas 1. Apa? Jamur bambu ini bisa meningkatkan kualitasnya. Chen Fan benar-benar tidak menyangka hal ini. Dalam benak Chen Fan, karena rebung dan tikus bambu sebelumnya tidak menunjukkan peningkatan kualitas, jamur bambu ini juga tidak akan menunjukkan peningkatan kualitas. Dia tidak menyangka bahwa jamur bambu ini benar-benar bisa meningkatkan kualitasnya. Hal ini membuat Chen Fan semakin bersemangat. Ini adalah sepetak besar jamur bambu. Dan dia tidak tahu berapa banyak jamur bambu berkualitas tinggi yang akan dia dapatkan jika dia menggali semuanya. Dia tidak berpikir lagi dan mulai menggali. Dengan serangkaian tindakan, dia dengan cepat menggali lebih dari setengahnya. Kualitasnya diperkuat lebih dari 10 kali lipat. Di bawah penguatan kualitas, dia memperoleh 600 jamur bambu perunggu kelas 1. 450 jamur bambu pra kelas 1, 300 jamur bambu emas kelas 1, 220 jamur bambu platinum kelas 1, dan 120 jamur bambu berlian kelas 1 yang diperoleh di awal. Sedangkan untuk jamur bambu biasa, jumlahnya mencapai ke 68.880. Bab 19, membuat prajurit misterius kelas rendah labu